Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Faras Ramadan dengan akhiran NIM 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat untuk ujian akhir semester. Yang pertama, dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dengan soal pertama yaitu bagaimana sebutkan contoh ancaman dari dalam dan luar negeri, serta bagaimana saya pribadi menghadapi ancaman tersebut. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri yaitu masih banyaknya korupsi yang menyebar luas. Di kalangan atas dan di kalangan bawah juga korupsi masih tersebar secara luas. Dan adanya radikalisme, terorisme, dan sikap-sikap lainnya seperti anarkisme yang sangat melekat di Indonesia, terutama akhir-akhir ini. Nah, yang ketiga yaitu adanya penyebaran hoaks sekarang, yang dimana banyak buzzer yang menyebarkan hoaks dan banyak sekali masyarakat kita yang termakan akan hoaks tersebut. Ancaman dari luarnya yaitu adanya cyber attack yang dilontarkan gentar-gentar ini karena ada ancaman dari Timur Tengah. Dan yang kedua adanya pengaruh budaya global yang semakin menguat di Indonesia dan budaya-budaya di Indonesia yang mulai terkikis satu persatu. Nah, bagaimana saya menghadapi situasi seperti ini? Yaitu dengan cara menjalankan profesi saya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana profesi yang saya maksud ini, karena saya adalah mahasiswa, jadi saya ambil contoh dari pasal 27 ayat 3 tahun Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 30 juga yang dijelaskan sebagaimana tidak perlu orang tersebut untuk menjadi TNI untuk membela negara. Namun bisa juga orang-orang yang menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya profesi tersebut. Yang saya maksud di sini, saya sebagai mahasiswa adalah saya kan sebagai agent of change. Jadi saya ikut terjun ke masyarakat dan menyebarkan berita-berita yang tadi ancaman dari dalam itu dengan maksud yang baik. Jadi saya turun ke masyarakat dengan menjelaskan bahwasanya hoax ini, hoax itu tidak benar. Informasi ini dan informasi itu tidak benar. Dan yang ketiga yang kedua saya juga belajar sebaik-baiknya mahasiswa. Dan yang ketiga juga berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk soal yang kedua, bagaimana pemahaman saya terkait dengan konsep Astagattra, yang dimana apakah konsep Astagattra tersebut masih relevan di zaman sekarang, dikarenakan di zaman sekarang juga teknologi itu semakin cepat. Nah, menurut Lembaga Pertahanan Nasional, konsep Astagattra itu adalah sebuah perangkat untuk mengukur seberapa dan memperkuat ketahanan nasional. Nah, maka dari itu konsep Astagattra yang terdiri dari Pancagatra dan Trigatra masih sangat relevan dalam perkembangan zaman. Atau secara tidak langsung itu konsepnya dinamis, bisa berubah-berubah karena perkembangan zaman. Nah, bagaimana konsep Astagattra dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat di zaman sekarang? Karena zaman sekarang itu lebih banyak dominan ke cyber teknologi yang dimana di dalam teknologi tersebut pasti ada kriminalitas di dalamnya. Jadi untuk mencegah kriminalisasi tersebut, konsep Astagattra sangat diperlukan dalam mempertahankan kebangsaan Indonesia atau mempertahankan identitas Indonesia dan memperjuangkan juga jika adanya cyber attack dari negara luar. Untuk soal yang ketiga, bagaimana menurut saya, apakah perintah hukuman mati ataukah pantas hukuman mati diterapkan kepada koruptor yang menempatkan posisi strategis atau tidak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum yang berat yang merugikan banyak orang, apakah pantas untuk dihukum mati? Ya, menurut saya terpidana koruptor dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, untuk terpidana mati, khususnya bagi kasus koruptor, itu menurut saya sangat diperlukan. Namun, kita tidak luput juga dengan adanya hak asasi manusia. Kita harus berpikir secara tegas, kita harus berpikir secara baik bahwasanya pidana mati diterapkan kepada koruptor. Apakah memang narapidana tersebut memang melakukan hal tersebut atau tersangka tersebut memang melakukan korupsi? Jika kita tidak memikirkan secara baik, misal ada pelaku yang mendapatkan tuduhan korupsi 200 miliar dan itu belum secara baik, secara bukti cukup untuk memberikannya pidana mati. Jadi kita itu harus berpikir secara baik dan secara kepala dingin juga bahwasanya ini menyangkut hidup dan mati seseorang, yang dimana hal tersebut itu tidak dapat dikembalikan jika adanya kesalahan dalam pemidanaannya atau dalam pemberatan pidananya atau juga dalam penjatuhan pidananya juga. Untuk yang nomor 4, jelaskan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan globalisasi untuk pembangunan daerah tanpa melemahkan identitas nasional tersebut. Nah, untuk soal yang ini ada di dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembangunan pemerintahan daerah, yaitu Pemda wajib untuk membantu masyarakat daerah yang ada di bawahnya. Nah, pemerintah juga dapat memanfaatkan globalisasi melalui yang pertama, pengembangan ekonomi digital dari UMKM. Yang dimana dimaksud pengembangan ekonomi digital dari UMKM ini kan di zaman sekarang banyak sekali orang-orang lebih memilih jualan secara online karena menurut mereka juga lebih gampang dan lebih banyak menghabiskan waktu juga dibanding dengan menjual produknya secara offline. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dari sumber daya manusia. Nah, ini juga penting dalam memperdayakan daerah yang ditempati pemerintah daerah tersebut. Nah, seperti adanya bantuan beasiswa, bantuan pendidikan, layanan pendidikannya juga ditingkatkan, dan transportasi ke pendidikannya juga ditingkatkan. Karena tidak semua orang mampu secara ekonomi. Dan walaupun seseorang tersebut mendapatkan beasiswa, belum tentu dalam menempuh pendidikannya itu secara mulus. Tidak ada gangguan-gangguannya, pasti ada. Seperti kasus yang di daerah saya di Madura itu, untuk menempuh ke universitas dari Bangkalan Kota itu tidak sedikit juga mahasiswa yang memang tidak mempunyai kendaraan. Jadi memang harus nebeng ke teman-temannya karena tidak ada transportasi umum yang memang murah. Karena jika menggunakan misal dalam penggunaan bis yang disediakan pemerintah, itu tidak ada jalur ke sananya. Yang tiga, adanya promosi investasi dari pariwisata daerah. Nah, promosi pariwisata penting jika di daerah tersebut memang ada wisata yang dapat dijadikan pariwisata untuk menarik investor-investor. Namun tidak luput juga kita harus mempertahankan identitas nasional dan mempertahankan budaya-budaya dari daerah tersebut. Sekian dari saya Haikal Faras Ramadan dengan akhiran min 30. Izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.